Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Durotun Napisah dengan NIM 8601906637, Prodi PGSD, Pokjar Katapang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simbiosis. Nah, di sini ada penjelasannya apa itu simbiosis. Jadi, simbiosis itu istilah biologi yang merujuk pada semua jenis interaksi biologis yang erat, dekat, dan jangka panjang antara dua organisme biologis yang berbeda jenisnya. Organisme yang terlibat dalam hubungan ini masing-masing disebut simbion. Secara sederhana, simbiosis menjelaskan bagaimana dua makhluk hidup yang berbeda saling berhubungan dalam ekosistem. Jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme yang berbeda spesiesnya, di mana kedua pihak yang berinteraksi tersebut saling mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Berikut contoh simbiosis mutualisme, yaitu kupu-kupu dengan bunga. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga adalah salah satu contoh simbiosis mutualisme yang paling sering dijumpai di alam. Kedua organisme ini saling bergantung dan mendapatkan manfaat, yaitu keuntungan bagi kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa cairan manis yang disebut dengan nektar yang terdapat pada bunga. Nah, nektar itu sumber energi penting bagi kupu-kupu untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Kupu-kupu sering aktif mengunjungi berbagai bunga untuk menghisap nektar ini. Juga ada keuntungan bagi bunga. Bunga itu terbantu proses penyerbukannya atau reproduksinya. Saat kupu-kupu menghisap nektar, secara tidak sengaja serbuk sari atau alat kelamin jantan bunga akan menempel pada kaki atau tubuh kupu-kupu. Ketika kupu-kupu terbang dan hinggap di bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang menempel tadi akan jatuh untuk bersentuhan dengan putik atau alat kelamin betina bunga, sehingga terjadi penyerbukan. Nah, dengan demikian, kupu-kupu mendapatkan makanan dan bunga mendapatkan bantuan vital untuk melanjutkan keturunannya atau penyerbukan, menjadikan ini hubungan yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis simbiosis itu simbiosis komensalisme, yaitu bentuk interaksi atau hubungan yang terjadi antara dua organisme dari spesies berbeda, di mana satu organisme komensal mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya atau inang tidak dirugikan maupun diuntungkan atau bersifat netral. Berikut contoh simbiosis komensalisme, yaitu ada laba-laba yang membuat sarang di daun. Nah, keuntungan bagi laba-laba mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan yang stabil untuk membangun jaringnya. Jaring yang dibuat di antara daun atau cabang berfungsi sebagai perangkap mangsa atau serangga dan sekaligus tempat persembunyian dari predatornya. Daun atau pohon menyediakan struktur yang diperlukan agar jaring dapat terentang sempurna. Nah, ada dampak pada daun tersebut bahwa daun itu yang dijadikan tempat menempelnya jaring tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kehadirannya laba-laba. Yang paling penting, daun tersebut juga tidak dirugikan. Laba-laba tidak memakan daun, tidak mengambil nutrisi atau air dari pohon daun, dan keberadaan jaringnya tidak mengganggu proses fotosintesis atau pertumbuhan daun secara signifikan. Nah, karena laba-laba mendapatkan manfaat atau tempat tinggal atau berburu, sementara pohon tidak terpengaruh sama sekali.
Yang terakhir, jenis-jenis simbiosis itu simbiosis parasitisme, yaitu bentuk interaksi atau hubungan yang terjadi antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu organisme itu disebut parasit, mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya yang disebut inang mengalami kerugian. Nah, ada contoh simbiosis parasitisme, yaitu kutu yang ada pada kucing. Nah, keuntungan bagi kutu mendapatkan makanan atau sumber energi dengan cara menghisap darah dari tubuh kucing. Kutu juga mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan yang hangat serta stabil di antara bulu-bulu kucing. Kutu dapat bereproduksi dan berkembang biak dengan mudah di tubuh inang atau kucing. Ada juga kerugian bagi kucing. Kucing itu mengalami iritasi, gatal-gatal, dan ketidaknyamanan akibat gigitan kutu. Jika investasi kutu parah, kucing dapat mengalami anemia atau kekurangan darah karena darahnya terus dihisap. Kutu juga dapat menjadi pembawa penyakit atau parasit lain seperti cacing pita yang kemudian menular ke kucing, menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius karena kutu mendapat manfaat penuh atau makanan dan tempat tinggal, sementara kucing menderita kerugian kesehatan dan kenyamanan. Jadi kesimpulan dari simbiosis itu istilah yang menggambarkan hubungan interaksi jangka panjang antara dua spesies berbeda. Nah, ketika jenis utama itu simbiosis dibedakan berdasarkan dampak yang diterima oleh masing-masing organisme yang terlibat. Yang pertama, mutualisme. Mutualisme itu hubungan yang paling harmonis di mana kedua belah pihak saling diuntungkan. Nah, dalam contoh kupu-kupu dan bunga, kupu-kupu mendapatkan makanan atau nektar, sementara bunga diuntungkan karena terbantu penyerbukannya. Kedua spesies memperoleh manfaat penting untuk kelangsungan hidupnya. Nah, terus selanjutnya komensalisme. Komensalisme itu terjadi ketika satu pihak diuntungkan, sementara pihak yang lain bersifat netral, artinya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya adalah laba-laba yang membuat jaring di pohon. Laba-laba mendapatkan tempat tinggal dan berburu, tetapi pohon sama sekali tidak terpengaruh atau dirugikan oleh keberadaan jaring tersebut. Yang terakhir, parasitisme itu hubungan yang paling merugikan, di mana satu pihak atau parasit diuntungkan, sementara pihak yang lain inang dirugikan. Contohnya kutu pada kucing menunjukkan bahwa kutu mendapatkan makanan atau darah dan dapat tempat tinggal, namun kucing sebagai inang menderita kerugian berupa gatal, iritasi, dan potensi penyakit. Hubungan ini seringkali melemahkan inang.